Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang pada pagi ini Tuhan. Kami mau mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang persiapan hati kami masing-masing, sehingga apa yang firman dibagikan ini Tuhan, Engkau bicara pada kami Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu juga minta Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada-Mu, bukan dari kehendak hamba-Mu sendiri. Urapi hamba-Mu dan sertai hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau bagikan doa yang benar. Saya percaya di tempat ini yang streaming juga tiap hari berdoa, pasti berdoa, minimal doa makan, doa tidur. Tapi ada orang yang merasa dalam doa-doanya itu dia tidak yakin akan setiap doa-doa yang dipanjatkannya. Banyak yang orang doa, kamu aja yang doa, kamu doanya lebih hebat, lebih didengar. Sebenarnya bukan masalah itu, doa itu. Ayo kita, kenapa sih gitu loh? Judulnya doa yang benar. Menurut Bapak Ibu, apakah ada doa yang salah nggak sih gitu loh? Ada yang salah nggak doa tuh? Sepertinya doa itu benar semua. Iya, memang doa itu benar kepada Tuhan, kalau kepada Tuhan. Tapi saya baca di Yakobus 4 ayat 3. Di sini ada doa yang salah menurut Tuhan Yesus. Saya bacakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di sini saya temukan kok ada doa yang salah gitu loh. Ternyata di Yakobus 4 ayat 3 ini kita salah berdoa karena kita menghabiskan semua doa-doa kita ini untuk memuaskan nafsu kita. Yuk kita sama-sama belajar. Saya juga belajar berdoa. Sama-sama belajar berdoa yang benar itu seperti apa. Lukas 11 ayat 1. Di sini di Lukas 11 ayat 1 mengatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Di sini muridnya Tuhan Yesus juga belajar, meminta Tuhan belajarin doa gitu loh. Jadi memang harus ada yang dibelajarin untuk doa itu. Mari kita sama-sama, saya sudah pelajari, saya renungkan, tanya Tuhan doa yang benar seperti apa. Doa yang benar itu harus tahu kepada siapa kita berdoa. Doa yang benar itu yang poin 1, semua ada 7 poin saudara. Poin 1, doa yang benar itu harus tahu kepada siapa kita itu berdoa. Kita belajar doanya Tuhan Yesus ya, di Lukas 11 ayat 2. Jawab Yesus kepadanya, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di sini Tuhan Yesus ajarkan berdoa kepada murid-muridnya. Jelas, Tuhan Yesus ini jelas mengajarkan doa ke alamat doa yang tepat. Kepada siapa Tuhan Yesus berdoa? Bagaimana caranya menghadap? Di sini, di ayat ini. Dan bagaimana status yang Tuhan Yesus kepada siapa Tuhan Yesus itu berdoa. Ini jelas ke alamatnya, bagaimana cara menghadapnya, dan bagaimana tahu kepada siapa statusnya orang yang Tuhan Yesus doakan. Contoh-contoh, kalau kita sakit mau ke dokter, kita harus tahu dong dokter apa yang kita akan tuju. Misal sakit kepala, sakit kepala, nggak mungkin ke dokter tulang gitu loh.
Dokternya dituju dokter internis, dokter mungkin dokter otak. Kita tahu bidangnya apa yang kita datangi dokternya. Dan kita harus tahu bagaimana kemampuan dokter itu. Pengalamannya dokter itu menangani suatu penyakit. Jadi harus jelas seperti itu loh maksudnya doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Di sini jelas, pertama Tuhan Yesus mengajar doa kepada muridnya untuk datang kepada Bapaknya. Karena Yesus adalah anak Allah. Dia tahu statusnya sebagai anak dan ada Bapaknya di surga. Jadi ada hubungan intim antara Bapa dan anak. Di mana dengan ada hubungan intim itu Tuhan Yesus percaya nggak ada batasan antara Bapa dan anak. Coba kalau kita di rumah, di kamar aja, orang lain masuk kamar jebret, marah nggak saudara? Marah karena nggak ada hubungan. Coba kalau anak kita lagi kusuk-kusuk doa, tiba-tiba masuk ditabrak, jatuh gubrak gitu kan? Marah nggak saudara? Enggak, karena itu anaknya. Nggak ada batasan antara Bapa dan anak. Di sini jelas Yesus datang kepada Bapaknya. Dan Tuhan Yesus kenapa datang ke Bapaknya? Dan pasti Bapaknya itu memberikan apa yang Tuhan Yesus minta dari doanya. Sebagai Bapa di dunia aja, senakal-nakalnya anak minta sesuatu, walaupun hatinya nggak, waduh kesel gitu tuh, tapi ya dikasih juga gitu loh, karena ada hubungan Bapa dan anak. Ini jelas banget Tuhan Yesus datang kepada Bapaknya. Yang kedua itu Yesus tahu Bapaknya kudus. Bukan itu. Udah, nah saya jelasin dulu, jangan geser dulu PowerPoint-nya. Yesus tahu Bapaknya itu kudus. Jadi Yesus ngajarkan kepada muridnya, kalau datang kepada Bapa jangan sembarangan, karena Bapa itu kudus. Harus kita datang, kita membereskan diri dulu pada Tuhan, minta pengampunan dulu, supaya kita dibungkus dengan darah Yesus, kita masuk dalam kekudusan itu. Karena manusia itu nggak ada yang kudus, nggak ada yang benar, hanya darah Yesus yang membenarkan kita untuk datang ke dalam kekudusan itu. Di sini datanglah kerajaanmu. Di poin ketiga, Yesus ajarkan kepada murid-muridnya bahwa Bapaknya Adonai, Bapaknya itu raja segala raja, Bapaknya Elohim, Bapaknya yang punya kerajaan di surga dan bumi. Jadi Bapaknya punya kuasa untuk melakukan apapun yang kita minta, yang sepertinya mustahil bagi kita, tapi Tuhan punya kuasa untuk mengadakan yang nggak ada menjadi ada, saudara. Di sini di poin pertama Tuhan Yesus ajarkan kepada siapa kita berdoa dengan tepat. Oke, kita belajar ke poin 2 dalam doa yang benar. Minta dibenarkan sebelum berdoa. Seperti tadi itu, sebelum masuk ke kudusan kita minta pengampunan. Di sini ada 2 orang pergi ke bait Allah di Lukas 18 10-14a. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari semua penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukuli diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Jadi pemungut cukai itu datang pada Tuhan bahwa dia nggak layak. Dia minta dilayakkan, diampunkan dan dibenarkan oleh Tuhan karena pengampunan Tuhan Yesus itu.
Di ayat berikutnya Markus 11 ayat 24 sampai 26. Kenapa kita tidak dibenarkan sebelum kita berdoa? Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-salahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-salahanmu. Di sini dibenarkan kita pertama minta pengampunan, dan kita juga memberi pengampunan pada orang. Kita beresin dulu sebelum kita berdoa. Kita punya ganjelan apa sama orang nih? Kita datangi, kita minta maaf, kita bereskan, kita minta pengampunan, supaya kita dibenarkan seperti orang pemungut cukai tadi. Di Yakobus 5 ayat 16, karena itulah hendaklah kamu saling mengaku dosa. Seperti itu, kita punya masalah dengan seseorang, kita mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalau kita saling mendoakan, kita sembuh, hubungannya sembuh. Kita misalnya sama Pak Cilis atau Ciguatlan punya masalah, kita minta ampun, kita beberesan, dan Cilis atau Ciguatlan itu memberi pengampunan, memaafkan, semuanya hubungannya beres, jadi sembuh hubungannya. Baru di sini doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, karena sudah dibenarkan ada kuasa dari doa itu. Nggak ada yang, kalau ada dosa itu ada penghalang untuk kita doa sampai doa kita sampai ke Bapa. Kita belajar yang poin ketiga, cepat aja soalnya 7 poin. Doa tidak jemu-jemu. Ini sudah sering didengar saudara, doa tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lanjut, Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Di sini kita belajar doa itu sepertinya ada yang nggak dijawab. Jangan sampai berhenti saudara, berdoa terus. Di sini ngajarkan tidak berjemu-jemu. Kita datang pada Tuhan terus. Saya percaya setiap doa kita Tuhan itu selalu dengar, cuman tunggu waktunya Tuhan yang tepat untuk kita menerima semua jawaban doa itu. Contoh di sini yang tidak berjemu-jemu seperti Bartomeus, ya ngomongnya ribet. Itu dia teriak-teriak kepada Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dia berdoa, dia yakin dengan Yesus akan mencelikan matanya, menolong dia. Dia berteriak-teriak, nggak jemu-jemu, diusir sama muridnya, kamu sana jauh-jauh. Dia tetap teriak-teriak sampai Tuhan Yesus itu tergerak hatinya untuk menjamah matanya itu. Jadi terus saudara berdoa, teriakan dengan iman Tuhan, bukan dengan sembarangan ngomongnya, pokoknya dengan iman bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Yang keempat, doa dengan iman. Doa dengan iman. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar hidup oleh iman. Lanjut, Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan karena gak ada iman, seperti gelombang laut. Doa kita harus penuh iman. Roma 4:18 ayat 21. Banyak ayat-ayatnya supaya kita tahu dasarnya kita berdoa tuh di firman ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Maka ia diperkuat oleh imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Di sini berdoa dengan iman. Bukan mengimani sama diimani beda, saudara. Kalau diimani misalnya, saya lihat mobil Mercy, wah saya imanin punya mobil Mercy. Itu kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kalau mengimani itu kita dengar rema, seperti Abraham mendengar janji Tuhan. Dengar janji Tuhan, kita perkatakan dengan doa iman itu. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan engkau firman-Nya mengatakan ini, aku percaya dan firman itu akan genap dalam hidupnya. Tuhan pasti melaksanakan apa yang dijanjikan sesuai dengan yang diremakan pada hidup kita. Jadi harus punya iman, saudara. Kalau doa nggak ada iman, seperti gelombang laut itu ngambang, saudara. Percaya atau tidak ada suatu keyakinan bahwa Tuhan itu sanggup menjawab doa kita. Lanjut, poin kelima, doa yang benar adalah doa dalam roh, di mana kita berdoa menempatkan Roh Kudus yang memimpin kita dalam doa-doa kita. Jadi bukan kehendak kita datang siap doa, Tuhan Roh Kudus pimpin saya berdoa dengan kata-katamu, dengan kehendakmu, sehingga apa yang kami doakan tepat dengan hati Bapaknya. Bukan kehendak kita berdoa dengan kata-kata kita, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, tepat, saudara, doa-doa kita ini. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Lanjut ke Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita berdoa bukan hanya berbahasa roh, tapi minta Tuhan Roh Kudus itu memimpin bahasa-bahasa kita, sehingga mungkin dalam bahasa roh ini nih benar-benar roh, bahasa roh ini tuh yang menjawab, yang bisa mengatakan kata-kata yang di hati kita nggak bisa keluar, sehingga kata-kata bahasa roh ini tepat dengan apa yang Tuhan mau. Suatu saat saya juga pernah dalam keadaannya nggak bisa doa sama sekali, dan nggak tahu harus ngomongin apa karena bebannya berat. Saya hanya bisa bahasa roh, sampai suatu saat di dalam bahasa roh itu Tuhan bisa sepertinya menjawab yang sepertinya nggak ada jalan gitu loh. Walaupun saya nggak tahu gimana, tapi di hati saya ada damai sejahtera, ada suatu jawaban, ada keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong saya. Jadi saudara, minta dipimpin dengan Roh Kudus untuk setiap doa-doa kita, bukan dengan kekuatan kita. Poin keenam, untuk doa yang benar, doa sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Seperti doa Yesus waktu di Getsemani, kalau bisa cawanya berlalu Tuhan, tapi kalau enggak, biar kehendak-Mu yang jadi. Ayatnya di Matius 26 ayat 39.
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti Engkau yang kehendaki." Di sini Tuhan minta kalau bisa cawannya, salib itu dilewatkan, tapi Tuhan Yesus menyerahkan doanya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak Tuhan Yesus. Lanjut 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." Secara daging Tuhan Yesus itu dalam doanya nggak mau gitu loh, nggak mau, tapi Tuhan Yesus mau taat. Sampai dia ngomong, "Apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Jadi menyerahkan semua doa-doa ini sesuai kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, Tuhan harus gini, harus gini, harus gini. Meminta kepada Tuhan boleh, Tuhan aku minta ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Engkau yang tahu apa yang terbaik untuk hidup kita masing-masing. Poin yang terakhir, 7 poin ini, doa yang diawali dengan ucapan syukur. Doa dengan ucapan syukur akan mendatangkan mujizat, saudara. Karena dalam ucapan syukur sepertinya kita sudah melayakkan, sudah percaya bahwa kita sudah meletakkan semua, apapun persoalan kita di kaki Tuhan. Kita sudah meletakkan semua beban kita di kaki Tuhan, sehingga kita bisa bersyukur. Dan kita juga percaya waktu kita meletakkan dengan ucapan syukur di kaki Tuhan semua doa-doa kita, kita sudah sepertinya mendapat jawaban doa itu. Karena dalam ucapan syukur segala persoalan kita bisa dikalahkan, diselesaikan karena ucapan syukur itu. Di Matius 14 ayat 19 BIMK ya. "Kemudian ia menyuruh orang banyak itu duduk di atas rumput, lalu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah." Setelah kata-kata pengucapan syukur ini Tuhan Yesus, sesudah itu ia membelah-belah roti itu dengan tangannya dan memberikan kepada pengikutnya, lalu dibagikan kepada orang banyak itu. Setelah membagi-bagi ucap syukur, dia bagi-bagikan, terjadi mukjizat. 5 roti 2 ikan. Di ayat berikutnya Yohanes 11 41 sampai 43. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku." Jadi Tuhan Yesus mengucap syukur. Dia sudah meletakkan dan percaya Tuhan, Bapaknya itu telah mendengar aku. Seperti awal tadi saya bicara, mengucap syukur itu sepertinya kita sudah meletakkan semuanya. Dan semua yang beban kita itu, apa yang kita doakan itu dipercaya bahwa Tuhan sudah dengar dan kita sudah terima jawabannya. Ayat berikutnya 42, "Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." 43, "Dan sesudah berkata demikian, berserulah Tuhan Yesus dengan suara keras, 'Lazarus, marilah keluar.' Dengan ucapan syukur ini Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Lazarus yang sudah mati 3-4 hari dibangkitkan kembali. Tuhan Yesus percaya. Dengan ucapan syukur, dengan hati yang percaya, doanya didengar oleh Bapaknya, dan Bapaknya akan memberikan jawaban apa yang diminta oleh Tuhan Yesus itu. Jadi saudara,
Tadi kita belajar singkat, cepat waktunya karena udah setengah jam. Dari 7 poin itu, doa yang benar. Saya ulangin ya, doa yang benar. 1, bagaimana cara doa yang benar? Harus tahu kepada siapa kita berdoa. Kedua, doa yang benar, saat kita berdoa, minta dibenarkan sebelum kita berdoa. Ketiga, doa yang tidak jemu-jemu. Keempat, doa dengan iman. Kelima, doa dalam roh. Keenam, doa sesuai kehendak Allah. Ketujuh, doa yang diawali dengan ucapan syukur. Jadi doa-doa ini kita sudah belajar sama-sama. Biarlah Tuhan Yesus yang menerangi sendiri kepada saudara-saudara dan mengajar bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar saudara-saudara berdoa. Tuhan memberkati. Saudara, hari ini diajar tentang step-step dalam mengikut Tuhan, seperti yang Tuhan mau untuk kita belajar berdoa. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat-sangat mengerti, ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang benar-benar memahami, ya. Saya pernah mendengar cerita waktu itu khotbahnya Pak Yusak. Pak Yusak itu cerita tentang ada seorang acek-acek, ya, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia yang baik, ya, tapi dia itu punya pergumulan doa yang sungguh-sungguh, ya. Dia percaya Tuhan Yesus, dia percaya kepada siapa dia berdoa, ya. Lalu dia cuma ngomong sama Tuhan Yesus gini, Tuhan Yesus, ini Oe, ya, Oe punya pergumulan, Oe lagi susah, tolong Tuhan Yesus. Dia cuma berdoa begitu. Dia cerita, Oe lagi susah, ya. Seolah-olah kurang sopan, ya, ngomong oe, ya. Tapi Tuhan dengar doanya. Karena apa? 7 poin ini ada sesuatu hal yang dia lakukan. Dia tahu persis kepada siapa dia berdoa. Dia percaya penuh dengan iman bahwa Tuhan yang dia kenal dalam nama Yesus akan menolong dan memberikan jalan keluar dalam hidupnya. Sangat sederhana, ya, tapi Tuhan tolong. Satu hal yang saya juga tambahkan dengan hal ini, minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, ajar aku berdoa hari ini, supaya benar-benar kita dipimpin sampai pas di hatinya Tuhan. Sekalipun kita nggak usah menata bahasa kita, karena Tuhan itu Tuhan yang sangat mengerti keadaan kita. Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan dan pujian selama 1 jam. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Selama 1 minggu ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh ketemu dengan Engkau setiap hari dengan pujian dan penyembahan. Kami selama 1 minggu mendengar akan setiap firman-Mu, memberikan suatu kekuatan dalam pengikutan kami kepadamu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena seringkali kami tidak menghidupi firman. Kami hanya mendengar dan mendengar. Bapa, ajar kami untuk menghidupi setiap firman-Mu, biar hidup kami berkenan di hati-Mu. Bapa, kami berdoa saat ini
bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Bapak Presiden dan semua stafnya, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa ini Tuhan mencapai garis akhir. Kami berdoa biar semua keputusan benar-benar pas di hati-Mu Tuhan. Engkau batalkan semua keputusan yang bukan daripada-Mu, tapi Engkau yang akan melaksanakan semua rencana-rencana-Mu yang sudah Kau rencanakan atas bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk cuaca yang saat ini tidak menentu Tuhan. Satu perkara kami tahu, Engkau tetap akan pegang kendali atas keadaan cuaca. Kami berdoa untuk pemerintah di kota ini Tuhan, untuk secepatnya menanggulangi semua pintu-pintu air yang jebol Tuhan, sehingga tidak terjadi banjir. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami berdoa saat ini dengan semua pergumulan kami Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang tidak mengalami pergumulan. Tetapi kami percaya saat murid-murid mengalami pergumulan karena seolah-olah dalam sekejap Engkau tinggalkan Tuhan, dalam sekejap melihat akan penolongnya kalah Tuhan, mati disalib, bahkan dikubur. Problem yang dihadapi tidak sedikit, tapi satu perkara kami tahu, kemenangan kebangkitan membuat semua sirna. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu inilah yang akan membuat kami tetap berdiri mencapai suatu destiny kami, karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah menang, Engkau sudah mengalahkan maut, dan Engkau sudah mengalahkan semua persoalan yang kami hadapi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkaulah yang akan menolong kami apabila saat ini kami menghadapi suatu pergumulan yang cukup berat. Bukakan jalan Tuhan. Yang sakit Engkau berikan pengharapan bahwa kesembuhan sudah ada di depan pintu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang sudah Kau siapkan buat kami. Engkau akan membuat suatu jalan-jalan di padang pasir dan padang gurun, sehingga kami dapat tetap hidup oleh karena Engkau. Dan saat ini tiba waktunya kami mau meminta kekuatan baru. Kami mau meminta daya tahan tubuh yang baru memasuki akan hidup kami Tuhan, secara jasmani, mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami, sehingga benar-benar Tuhan kami hidup karena anugerah-Mu. Kami kuat karena anugerah-Mu. Kami sehat karena daya tahan tubuh yang Kau berikan buat kami setiap hari. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan hari ini membuat kami berjalan terus bersama dengan Engkau di dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan memenuhi mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami Tuhan. Kami tetap ada di dalam pengurapan yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami, berkati tangan kami hari ini, berkati kaki kami hari ini ya Tuhan, supaya kami berjalan
kami melakukan semua tugas kami hari ini, dan kami mengalami kemenangan bersamamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan kesehatan pimpinanmu selama 1 minggu ini, dan kami percaya minggu depan penyertaanmu tidak akan pernah undur dari tempat ini. Terima kasih untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.